Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil asjar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil ahjar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil fujjar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil abarar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil hayawani fil bar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kullil hayawani fil bahr. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in adada kulli ahlil jannati wan nar. Sholata yuftahu lana bihal afkar wa yurzaku lana bihal adhkar wa tudkhiluna al jannata ma'al abrar wa tunjina min azabin nar. Pemerhati rahimakumullah, ngaji kita kali ini adalah adaptasi terhadap perubahan, di mana fokus dari perubahan itu adalah kesediaan manusia untuk melakukan ekspedisi planet Mars, yang tentunya itu diambil dari satu kitab yang saya susun sendiri, namanya Ta'limul Ulum Al-Qur'aniyah, ngaji sains Quran, yang bab pertama adalah mengupas tentang kaukabul mustaqbal atau planet masa depan. Bahwa kaukabul mustaqbali utawi planet masa depan kang diterangake ana ing iki kitab iku menyangkut pertama al-umamu utawi umat atau bangsa-bangsa di muka bumi ini, al-azimatu kang gede. Jadi bangsa-bangsa yang besar di muka bumi ini, hum utawi kabeh umam iku al-hadiruna kang siap. Jadi bangsa-bangsa yang besar itu adalah bangsa yang siap at-taghayyira ing nompo perubahan. Nah, jadi pada dasarnya bangsa-bangsa besar di muka bumi yang berpengaruh dan mempengaruhi bangsa-bangsa lain dalam hal peradaban misalnya, kuwi kabeh adalah orang-orang yang siap terhadap perubahan. Ini kata kunci. Termasuk bagaimana misalnya hari ini kita menghadapi masa sulit di mana kita tidak membayangkan sebelumnya, yaitu pandemi corona. Di sini ada perubahan dahsyat. Dari mulai kebiasaan baru, apa yang disebut new normal, yang semula tidak ada sekarang harus dilakukan. Contoh, kerumunan. Di mana kerumunan ini menjadi kekhawatiran dari semua pihak, cepatnya penularan corona. Hingga kemudian hal itu dilarang. Termasuk misalnya larangan mudik sekarang ini. Gak oleh. Khawatirnya apa? Terjadi penularan. Nah, ini kan
kita perlu antisipasi. Kita perlu adaptasi. Kalau kemudian kita dikurung di dalam rumah, tentu kita nggak kuat. Sendirian di dalam rumah, nggak boleh keluar, tentu kita nggak siap. Maka semua itu diantisipasi dengan misalnya 3M itu protokol kesehatannya. Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Nah, ini yang kita sebut dengan taghyir, perubahan. Karena apa? Hum al-hadhiruna at-taghyir, hum utawi al-umamul azimah, kuwi kang siap nampa perubahan daiman selawase. Yakbaluhu nampa ing taghyir biruhin kelawan semangat ngazimatin kang gede. Nah, di dalam menerima perubahan itu kita harus dengan semangat yang besar, dengan lapang dada. Kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu kemudian apa yang kita sebut dengan gelisah. Ayo, ini dunia memang tidak pernah ada yang pasti. Kita hadapi. Dan puasa hari ini kebetulan kita di bulan Ramadan mendidik kita untuk tidak takut terhadap perubahan. Coba, puasa ini kan paling tidak juga mendidik kepada taghyir, semangat, biruhin azimah. Di mana kita yang semula bebas makan minum di siang hari, tiba-tiba berubah. Harus mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, yaitu berbuka waktu azan maghrib tiba misalnya. Dan sebenarnya kita ini muyassarun lima khuliqah, diberi kemudahan sesuai dengan habitat, sesuai dengan keadaan. Jadi kita ini punya organ adaptasi, organ adaptor, ya, punya kemampuan untuk mengadaptasi segala cuaca, segala keadaan. Ya, segala cuaca, segala keadaan. Kita ini lapar misalnya. Maka lapar itu akan membuat kita sakit perut, melilit-lilit barangkali, seperti orang yang kena mah misalnya. Tapi kalau lapar ini kita instruksikan dari otak itu dengan innamal a'malu binniyat, bahwa segala perbuatan tergantung niat. Kita instruksikan bahwa hari ini kita puasa, tak niati poso sopo ingsun ing dalam bulan Ramadan. Nah, ini tubuh akan mengikuti perintah otak itu. Tubuh akan mengikuti komando daripada otak itu. Maka kita nggak usah khawatir kalau kemudian orang puasa itu kelaparan. Nggak usah khawatir, karena masih ada cadangan energi dari lemak misalnya. Masih pula ada energi cadangan dari protein misalnya. Ini kan sebenarnya kita ini makhluk yang luwes, makhluk yang mampu menangkap perubahan-perubahan. Pandemi di musim puasa atau puasa di masa pandemi, ini kan saling melengkapi. Wis rasa khawatir, awake dhewe wis poso Ramadan kuwi dididik kanggo siap-siap menghadapi perubahan-perubahan situasi. Maka seperti kama yatasawwaruhu, kaya oleh nggambarke ing taghyir sapa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi bagaimana perubahan itu keadaannya digambarkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya, bahwa kata beliau at-tafkiru utawi obsesi, pemikiran-pemikiran fit taghyiri ing dalam perubahan iku layakuna ora ana apa taghyir, tafkir fit taghyir ora ana iku mahbuban. Ya, mahbuban den senengi lil ashasi kanggone pira-pira pribadi adzuafa ikang apes. Yakni apa? Berpikir ke arah perubahan, menerima perubahan, mengelola perubahan itu nggak welcome bagi mereka yang pribadi lemah, bagi mereka yang nggak punya nyali, bagi mereka yang tidak siap dalam keadaan nyaman, ya, keluar dari zona nyaman itu. Jadi orang-orang yang lemah mental itu memang nggak siap, nggak punya nyali itu nggak siap dengan perubahan itu.
Aidon maneh layak baluran rimo ing taghyir. Di samping orang-orang yang lemah ya, lemah di dalam hal mental, nyali, kecil ya, rendah, maka tidak pula menerima perubahan adalah alladzina hum kang utawi kuwi alladzina wong akeh hum kang utawi alladzina iku kusala males, wong kang padha males. Li anna takalifat taghyiri krana sak temene tuntutan perubahan. Ya, nafsau yos keadaane taklif iku ghaliyun larang jiddan kelawan banget. Ya. Bahwa yang namanya berpikir tentang perubahan itu memang sangat tidak disukai oleh mereka yang nyalinya rendah, nyalinya kecil, yang tidak punya keberanian. Bahkan mereka-mereka yang tidak menerima perubahan itu juga termasuk kategori alladzina hum kusala, wong kang podo males-males. Ini wong kang podo males-males. Kenapa? Karena tuntutan perubahan itu sejatinya adalah harga yang sangat mahal. Ghaliyun jiddan. Nah, ini sebagai gambaran begini, bahwa kita ini hidup dalam suasana yang sekarang orang menyebut anomali cuaca misalnya. Cuacanya wis gak kena diprediksi. Musim udan malah kemarau, musim kemarau malah udan, atau udan sepanjang masa, atau sebaliknya separuh sepanjang masa. Kita punya satu prediksi. Ini adalah musim hujan, ini adalah musim panas, ini adalah musim kemarau. Tapi anomali menghadirkan kenyataan, menghadirkan fakta, yaitu nggak bisa diprediksi. Lah, dengan demikian kita kan perlu yang namanya apa itu? Yang namanya mental untuk siap menerima perubahan itu. Contoh beginilah. Sekarang kita ini misal menghadapi musim panas. Lalu kita masuk kamar tentu juga panas. Masuk rumah juga panas. Misalnya begitu. Seperti di gurun atau masyarakat Timur Tengah, masyarakat yang di padang pasir. Maka otak manusia berputar untuk menemukan cara bagaimana kita tetap tinggal di dalam rumah di mana musim panas sangat menyengat. Teknologi air condition, AC. AC ini sebenarnya kan kita antisipatif terhadap perubahan-perubahan. Wes nang jopo panasnya kaya apa, pakai AC di dalam rumah, sekalipun mungkin kalau orang mengatakan panas di luar, di dalam nyes, kantor-kantor nyes. Kenapa? Yaitu antisipatif. Kita punya kemampuan untuk itu. Ini yang kita sebut dengan takalifat taghyir nafsau ghaliyun jiddan. Harganya mahal karena memerlukan riset, memerlukan penelitian, memerlukan pokoknya setelah itu baru ada istilah industri massal. Jadi di sini persoalannya, bahwa kesiapan kita untuk menerima perubahan itu memerlukan nyali. Ya, memerlukan nyali yang besar, keberanian yang tinggi, tentunya juga dengan kecerdasan. Nah, ini yang tak kalah pentingnya. Makanya ayo, jangan takut terhadap perubahan. Seperti sekarang ada gelombang perubahan besar dalam industri yang saya sering katakan itu dari industri kotor ke industri bersih. Ya, industri kotor itu industri yang mengeluarkan polusi, industri yang mengeluarkan kotoran-kotoran udara, hingga kemudian udara ini emisi gas buangnya itu sangat tinggi. Ambekan terganggu, ya, oksigen terganggu, ambekan terganggu, kualitas hidup menurun. Nah, kemudian masyarakat antisipasi. Kira diterus-terus nih, alam juga rusak, boros, biaya tinggi, kesehatan terganggu. Kira diterus-terus nih ngono kuwi. Wes saiki piye? Carane awake dhewe lepas dari ketergantungan kepada energi kotor, BBM, seperti
termasuk batu bara dan seterusnya. Kita harus bisa menciptakan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan, yang orang menyebut sebagai industri bersih misalnya. Nah, ini kan perubahan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Perubahan di mana siap bergeser dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Bergeser dari tempat yang kumuh menuju tempat yang bersih, enak dipandang. Bergeser dari kebodohan kepada kepandaian. Bergeser dari miskin kepada kesejahteraan. Bergeser dari tidak baik menjadi baik. Minadh-dhulumati ilan nur. Nah, ini kan tuntutan perubahan di situ. Dan orang yang kepingin dari jelek ke baik, dari gelap ke terang, dari busuk ke indah misalnya, maka perubahan itu tidak lepas dari kedekatan orang kepada Al-Khaliq, Al-Ma'bud, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berubah dari gelap menjadi terang, dari sesat menjadi benar, itu hanya orang-orang yang dekat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk, cobalah kita kembali mengulang tentang makna puasa lagi, kaitannya dengan perubahan. Bayangkan, orang bisa makan, orang bisa minum karena punya duit misalnya. Awak yo sehat, mangan ngombe yo enak misalnya. Neng, yo nyapa kok dilarang? Ketika Ramadan ini datang, waktu siang hari, kita tidak boleh. Walaupun tuh uang sendiri misalnya, makan sendiri, oh duitku dewe, mangan ya aku dewe sing mangan, ngombe ya aku sing lapo kok gak oleh. Karena puasa. Nah, berarti puasa ini mengatur perubahan jam makan. Yang semula sakar DP menjadi yang terjadwal, yang ditentukan. Nah, ini sebenarnya klop dengan semangat orang modern. Orang-orang modern yang tanggap terhadap perkembangan teknologi, yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka orang yang seharusnya diikuti bagaimana keluasan mereka untuk mengelola perubahan itu. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Maka ketika orang menerima perubahan itu sebagai menu yang rutin di dalam kehidupan di muka bumi ini, seterusnya manusia itu akan lebih mudah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di permukaan bumi ini. Gila. Kama qala Allah Ta'ala, kaya oleh dawuh Allah Ta'ala ditakhiri tentang perubahan. Nah, ini seperti firman Allah tentang perubahan misalnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, ya. Fi surat Ar-Ra'd ayat 11. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, innallaha satamane Gusti Allah. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kepada kita ruangan untuk bisa berubah, ya, ruangan untuk bisa berubah. Maka ada semacam otoritas bagi orang untuk berubah itu, supaya mereka ada landasan naklinya, ada landasan dalil nasnya, ya, ada landasan dalil nasnya. Maka di situ kemudian manusia itu ketika nanti ditanya bahwa kenapa kamu begini, kamu begitu, lalu alasannya adalah misal, oh ini karena apa ya, karena dari dulu-dulunya begitu, dari dulu-dulunya begitu.
di sini ayat itu menjadi jelas. Tidak boleh dalil itu dipakai. Karena apa? Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yughayyiru orang rubah sapa Allah ma ing apa. Nah, ini Gusti Allah ndak merubah. Bikomen kang ana suwiji kaum hatta yughayyiru saengga para kaum kuwi merubah ma apa bi angfusim kang ana awak dhewe ne kaum. Nah, ini. Jadi Allah itu memberi keleluasaan pada manusia untuk memetakan bagaimana perubahan itu yang seharusnya diinginkan. Kalau dulu kita semangat berubah dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Ada rencana-rencana, ada planning-planning yang sedemikian rupa. Wa idza aradala nalikane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bikaumin kelawan kaum. Su'an ing Allah. Ya. Fala maroda mongko ora ana kang bisa nolak lahu kanggone su wa malahum lan ora ana kanggone kaum min dunihi saking sakliyane Allah mim walin saking pelindung wali mim walin saking pelindung. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ruangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mengelola sebuah perubahan yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Ora usah khawatir, rasa wedi, ora usah sungkar. Awake dhewe sing mapping. Biyen asale bujang, saiki kemudian nikah, kemudian hidup berkeluarga dengan tanggung jawab terhadap anaknya orang, anaknya mertua. Ini kan berarti ada perubahan. Urip wis ra dhewe saiki wis karo kancane sapa anake mertua lho. Aja dipadani karo waktu saya bujang. Nah, ini artinya kita ada semacam kemampuan untuk berubah. Kemampuan untuk menghadapi perubahan. Maka kita memetakan bagaimana perubahan itu kita sambut sedemikian rupa. Karena Allah sudah menyatakan bahwa tidaklah Allah merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang berubah. Hingga kemudian ketika Allah mengendaki suatu kaum itu keburukan misalnya, maka tidak ada yang bisa menolak kehendak itu. Terjadi ya terjadi. Dan tidak ada bagi kaum itu pelindung yang melindungi dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah su'an tadi itu. Misalnya seperti sayyi'ah itu. Nah, termasuk keadaan kita hari ini. Ada perubahan dahsyat bagi manusia yang notabene sudah khawatir dengan populasi di muka bumi yang semakin penuh, cadangan sumber daya alamnya semakin menipis, kira-kira begitu. Untuk ukuran 10, 20, bahkan mungkin 100 akan datang, kira-kira kita sudah sulit bertahan di muka bumi ini pada kondisi sumber daya alamnya mulai berkurang. Sedangkan populasi manusianya terus bertambah. Kuwi lak padha karo ngene to. Anake akeh, sandang pangane ora enek. Nah, itu kan bisa menjadikan keruntuhan peradaban manusia. Wong luwe iki ngamuk, wong luwe kadang-kadang yo ngawur ngamuk tapi tunggalane. Maka sebenarnya hari ini kita puasa, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak takut terhadap perubahan itu, untuk tidak khawatir dengan perubahan itu, karena ia datang begitu, karena ia datang menghampiri kita. Masya Allah, itulah persoalannya. Maka di sini kita menyadari perubahan adalah sesuatu yang kalau itu barang, kalau itu komoditas, harganya memang mahal sekali. Waliyun jiddan. Maka karena mahal, perubahan itu kita manage. Supaya karena mahal, kita tidak korat-karit. Supaya karena mahal, kita tidak kemudian hanya menghindar saja, tidak menghadapinya, tidak mengelolanya. Itu kan malah keluar dari masalah, maunya malah timbul masalah baru yang lebih besar lagi. Maka kita
siap dengan perubahan ini dari lahir sampai pula juga batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.